Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan seperti biasa juga untuk lah profil masih translate Cina dan juga Inggris. Jadi misalnya ada salah-salah tolong dimaklumi aja. Oke. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah lah profil ya. Langsung aja gaskan lah profil. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lesiagi berserta dengan dua ciwi-ciwi yaitu Tante Chu dan juga Aping. Di sini Lesiagi dia pun datang ke sebuah desa yaitu Desa Roh. Dan di tempat inilah Lesiagi dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata penduduk desa mereka diminta untuk menyiapkan persembahan oleh seorang kultivator iblis yang datang. Tapi di sini Lesiagi dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata kultivator iblis itu nggak berani macam-macam dengan tempat ini. Mereka tidak berani menghancurkan penduduk karena sejatinya di tempat ini terdapat sebuah sumur ajaib yang dapat melindungi mereka semua. Dan jika kultivator iblis mengacau dan menghancurkan warga desa, maka kultivator iblis itu akan dilahap oleh sumur itu. Ucap dari gadis ini yang membuat Lesiagi dan juga rekan-rekannya mereka pun menyadari kalau sepertinya ada sesuatu yang luar biasa di desa ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh kakek tua ataupun sesepuh yang ada di desa ini. Dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh gadis itu, di mana dia mengatakan dulu waktu dia masih muda dia melihat kalau ada beberapa kultivator iblis yang datang ke tempat ini dan mereka semua membuat kekacauan dan langsung dilahap. Dan kakek tua ini dia juga mengatakan kalau sejatinya sumur suci itu telah berada ribuan tahun, ya mungkin puluhan ribu tahun ada di tempat ini. Ucap dari orang tua itu. Mendengar hal itu tentunya membuat Lesiagi dia pun juga penasaran dengan sumur apa itu, karena memang Lesiagi datang ke tempat ini untuk mendapatkan fragmen dari makhluk legendaris. Pikir dari Lesiagi. Dan untuk gadis ini dia pun setuju untuk dapat menuruti permintaan dari Lesiagi yang ingin melihat sumur itu. Baiklah, kalau begitu kultivator silakan ikut dengan diriku, ucap dari gadis imut ini. Dan untuk Lesiagi, ya sepertinya sumur itu adalah tempat di mana fragmen itu berada. Pikir dari Lesiagi. Dan benar saja kini Lesiagi dia pun dibawa menuju sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah sumur kuno. Tapi di sini sumur itu terlihat juga udah disegel. Dan di sini melihat ada sebuah sumur yang cukup unik, tentunya membuat Tante Chu dia pun penasaran juga. Sumur apa ini? Terasa ya ada kekuatan spiritual tapi cukup lemah. Tapi bagaimana mungkin ini dapat menghentikan kultivator iblis? Pikir dari Tante Chu. Dan hal itu pun juga diucapkan oleh Aping. Dan untuk Lesiagi sendiri saat ini ketika dia mendekati sumur itu, dia pun merasakan ada sebuah kekuatan fluktuatif energi yang sedikit merespon. Ya, ini adalah kekuatan dari Dao Surgawi. Ucap dari Lesiagi yang memang sedikit merasakannya juga. Dan di sini dengan bantuan dari sistem lah, di sini sistem memberikan sebuah informasi kepada Lesiagi kalau terdeteksi fragmen yang memang dicari oleh Lesiagi. Dan sekarang apa yang harus aku lakukan? Pikir dari Lesiagi. Dan ternyata sistem memberikan sebuah informasi apakah Lesiagi ingin melahap fragmen itu. Melahap? Gimana caranya? Pikir dari Lesiagi. Namun di sini untuk Lesiagi dia juga agak sedikit penasaran dengan sumur itu, dan ini membuat Lesiagi dia bertanya, sumur ini bukankah adalah sebuah mukjizat ya untuk kalian? Dan ada satu hal yang tidak aku mengerti. Ucap dari Lesiagi yang membuat guys itu dia pun bertanya, apa itu? Jika kau tidak tahu, tanyalah, siapa tahu aku tahu. Ucap dari gadis itu yang membuat Lesiagi dia pun bertanya, jika kalian memiliki sumur ini untuk dapat melindungi hidup kalian, tapi kenapa kalian tidak mencoba untuk dapat meminta bantuan dari para kultivator baik yang ada di luar sana, para kultivator yang ada di jalan kebenaran? Kenapa nggak minta bantuan aja? Tanya dari Lesiagi. Selain itu juga Lesiagi dia juga mengatakan kalau susunan formasi aneh yang ada di tempat ini hanyalah sebuah formasi yang memang sulit untuk dapat ditembus oleh mereka para kultivator biasa. Tapi untuk orang-orang biasa justru penghalang ini mudah untuk dapat ditembus. Pikir ataupun ucap dari Lesiagi yang membuat kedua ciwi-ciwi ini mereka pun jadi seperti itukah? Ternyata formasi ini tidak membatasi untuk orang biasa. Ternyata formasi pelindung ini hanya untuk para kultivator. Pikir dari para ciwi-ciwi ini. Sedangkan untuk gadis desa ini dia pun mengatakan kalau sejatinya mereka telah mengirim beberapa orang untuk dapat meminta bantuan kepada sekte-sekte sekitar. Tapi sayangnya ketika mereka dikirimkan nggak ada yang kembali. Ucap dari gadis itu. Benarkah? Tanya dari gadis ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis desa. Dia pun mengatakan kalau sejatinya mereka pernah mengirim beberapa surat kepada sekte terdekat yang merupakan sekte
sekte kabut putih. Tapi sayangnya setiap warga yang datang dan juga pergi ke tempat itu nggak ada yang pernah kembali. Bahkan rumor juga mengatakan kalau mereka justru malah berlatih di sekte itu, yang membuat Tante Ju dia pun ya agak sedikit mewajarkannya juga. Karena bagi orang biasa ketika mereka sampai ke sekte dan sekte melihat kalau dia memiliki sebuah potensi dan bergabung dengan sekte, itu adalah sesuatu yang memang tujuan utama sih ucap dari tante ini, dan itu membuatnya wajar jika saja warga desa nggak mau kembali lagi ke desa setelah mereka diterima di sekte, ucap dari tante itu. Namun di sini untuk gadis desa, dia juga mengatakan kalau sejatinya ada sebuah rumor yang agak tersebar kurang mengenakan lah tentang sekte itu, hingga membuat Pak Kades sempat menunjukkan rasa yang tidak menyenangkan kepada kalian ketika dia melihat kalian, ucap dari tante ini ataupun gadis desa ini, yang membuat Lee Seok-gi dapat bertanya, "Ho, benarkah rumor apa?" tanya dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga berpikir kalau sepertinya sekte itu harusnya itu adalah sekte bawah. Jadi meskipun ya sektemu juga sekte bawah, tapi setidaknya lebih baiklah daripada sekte itu. Dan harusnya sekte itu nggak mungkin kan meninggalkan warga-warga desa biasa, pikir dari Lee Seok-gi. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Aping dan juga Tante Chu. Dia pun juga membenarkan kalau sekte yang seperti itu harusnya nggak mungkin dong meninggalkan warga desa. Apalagi mereka adalah sekte bawah yang ada di posisi 24 dari 3 sekte bawah, yang artinya ya sekte bawah nggak ada gunanya juga. Dan di sini Tante Chu dan ternyata juga tahu kalau rumor mengatakan bahwa pimpinan dari sekte itu udah tua, bahkan sudah mencapai atas usianya, dan harusnya orang tua itu sudah mulai memilih mana calon penggantinya, ujar dari Tante Chu, yang membuat Tante Chu dia pun sungguh sangat yakin dan percaya kalau informasinya itu sangat berarti untuk Lee Seok-gi. Tapi untuk Lee Seok-gi dia nggak peduli dengan itu semua. Tapi yang membuat Lee Seok-gi ternotis adalah jika seseorang telah mencapai batas usianya, itu adalah sesuatu yang agak sedikit merepotkan, karena biasanya ketika mereka telah mencapai batas akhir, mereka akan bersikap aneh. Karena sejatinya ini terjadi ketika sebelumnya dengan muridku yang berurusan dengan orang tua yang udah hampir koit. Dan biasanya sering bertambahnya usia mereka ini menjadi tidak peduli dan sedikit impulsif, dan mereka juga sedikit agak kacau lah. Dan mereka sepertinya orang-orang yang udah sampai mau batasnya ini, mereka biasanya suka sekali menimbulkan sebuah masalah karena sebuah obsesi yang mendalam, pikir dari Lee Seok-gi. Namun tak lama setelahnya kini ada sebuah benturan energi yang cukup keras di gerbang desa, dan itu tentunya menotis bagi gadis ini, dan dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah kultivator iblis, ucap dari gadis desa itu, yang membuat mereka semua pun tentunya yang ada di tempat ini pun ternotis. Apalagi mereka juga mendengar suara dari kultivator iblis yang meminta sebuah persembahan yang sebelumnya telah dia minta untuk segera diberikan, ucap dari kultivator iblis. Wow. Melihat ada seorang kultivator iblis datang untuk merusuh di sini, Tante Chu dia pun datang akan membantu menghancurkan kultivator iblis itu. Di mana Tante Chu dia juga akan meminta kepada Aping lah yang melakukannya, karena ini adalah sebuah kesempatan bagi Aping untuk menunjukkan kemampuannya, ucap dari Tante Chu itu. Untuk Aping dia pun setuju dengan itu semua. Baik, aku setuju, ucap dari Aping, yang membuat kini mereka berdua pun langsung pergi ke gerbang desa dan hanya meninggalkan Lee Seok-gi dan juga gadis desa itu. Dan untuk Lee Seok-gi, setelah dua wanita itu pergi, di sini dia pun melirik tajam ke arah gadis ini, yang membuat gadis ini dia pun bertanya tentang ada apa, kenapa Lee Seok-gi menatapnya seperti itu tuan, ucap dari gadis ini, yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, baiklah, sekarang hanya karena ada tinggal kita berdua, sekarang aku ingin bertanya, berapa lama lagi kau ingin tinggal di tubuh gadis ini, ucap dari Lee Seok-gi, yang membuat maksudnya apa kultivator, ada apa, ucap dari gadis ini, yang mengatakan kalau dia nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Lee Seok-gi, yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, sudah, kau tidak perlu lagi bersembunyi, aku tahu karena sejatinya aku mengerti siapa yang ada di dalamnya, dan sekarang keluarlah, aku telah dapat merasakannya, ucap dari Lee Seok-gi. Sedangkan di dalam hati Lee Seok-gi dia juga mendapatkan sebuah informasi dari sistem kalau fragmen yang dicari oleh Lee Seok-gi bukanlah sumber itu, tapi gadis ini, ucap dari sistem, yang buat Lee Seok-gi pun sadar betul kalau ada yang tidak beres dengan gadis ini, karena sejatinya fragmen itu ada di dalam tubuh dari gadis ini, bukan di dalam sumur itu. Dan ternyata hal itu benar adanya, karena kini tiba-tiba aja tubuh gadis itu bercahaya hingga membuat gadis itu bertransformasi, dan dia juga berujar, aku tahu kalau itu kau sedang kau ternyata sudah memahami dan juga menyadari tentang diriku. Sebenarnya aku cuma ingin berbicara lebih banyak aja dengan dirimu, tapi ternyata kau telah melihat
diriku. Jadi ya sudahlah, tidak ada lagi yang perlu aku sembunyikan dari wujud asliku. Ucap dari garis itu yang tiba-tiba aja berubah. Dan dia punya tanduk dong. Waduh, ada tanduk. Dan untuk Shaggy, dia pun tahu kalau sosok yang ada di depannya ini adalah sebuah fragmen yang sangat legendaris dan juga luar biasa, yang membuat Shaggy dia pun mengepalkan tinju dan dia juga menyapanya dengan sangat-sangat hormat. Junior Shaggy yang berasal dari sekte emo menyambut kedatangan dari senior. Ucap dari Shaggy. Dan kenapa Shaggy bersikap lembut dan juga sopan? Karena Shaggy juga tahu kalau sosok yang ada di depannya ini adalah fragmen-fragmen jiwa dari makhluk legendaris. Selain itu juga makhluk ini dia memiliki sikap yang sungguh sangat baik untuk melindungi desa dan juga rakyatnya. Maka itulah sosok ini layak untuk mendapatkan rasa hormatku, pikir dari Shaggy di dalam hati. Tapi untuk sosok makhluk ini, ketika Shaggy menyapanya dengan sungguh sangat sopan, membuatnya berujar, Junior, katakan, ada apa? Kenapa kau mencari diriku? Ucap dari makhluk itu yang membuat Shaggy dia berujar, senior, apakah Anda berminat untuk dapat pergi bersama dengan diriku? Ucap dari Shaggy yang tanpa basa-basi ingin bawa fragmen itu bersama dengan dirinya. Melihat Shaggy yang sungguh sangat berterus terang, tentunya membuatnya dia pun sedia aja, mau-mau aja. Tapi sejatinya tubuh fisikku telah dihancurkan dan itu telah terjadi selama ribuan tahun lalu dan sulit untuk dapat kembali lagi. Dan untuk saat ini aku telah berubah menjadi spirit dan juga fragmen dari sebuah pedang. Bahkan banyak sekali ahli pedang yang mencoba untuk dapat merekrutku, tapi aku tidak mau melakukannya. Dan kenapa aku harus ikut dengan dirimu, Junior? Ucap dari makhluk itu yang membuat Shaggy dia berujar, senior, jika kau tidak tertarik dengan diriku, lantas kenapa kau ingin berbicara panjang lebar dengan diriku di dalam tubuh garis itu? Ucap dari Shaggy yang membuat makhluk ini dia pun tertawa kepada Shaggy. Aku telah terpisah cukup lama dari dalam tubuh asliku dan sekarang aku sungguh sangat bosan. Jadi, ya aku masuk ke dalam tubuh garis ini dan sekarang ya sejatinya aku bisa aja sih ikut bersama dengan dirimu dan aku juga tidak keberatan. Hanya saja, apakah senior ingin aku menyelamatkan warga desa ini? Tanya dari Shaggy. Yap, itu benar sekali. Kau sungguh sangat cerdas dan aku menyukainya. Ya sejatinya ini adalah sebuah desa kecil yang memang nggak berguna juga. Tapi aku telah tumbuh di tempat ini melihat mereka semua dari generasi ke generasi dan itu membuatku rasanya agak sedikit disayangkan jika aku meninggalkan mereka begitu saja. Apalagi mereka saat ini juga telah diincar oleh para kultivator iblis yang datang dan merusuh dan tentunya itu membuatku agak sedikit tidak nyaman. Usia dari makhluk ini dimana dia mengatakan jika aku pergi bersama dengan dirimu maka seluruh desa akan benar-benar dihancurkan. Ini sungguh sangat menyedihkan. Kalau aku pergi lantas siapa yang akan melindungi mereka semua? Dan satu-satunya cara agar dapat pergi tenang adalah menghancurkan mereka semua sampai ke akar-akarnya. Para kultivator iblis itu. Ucap dari makhluk ini yang membuat Shaggy dia pun tahu kalau sepertinya sosok ini tidak mau ikut bersama dengan Shaggy dengan alasan para kultivator iblis. Tapi Shaggy mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena sejatinya saat ini bibinya sedang mengurus kultivator iblis itu. Yup, itu benar. Dan tapi seperti yang kau tahu, kultivator iblis yang datang ke tempat ini bukan cuma itu satu aja. Karena di sekitar tempat ini banyak sekali kultivator iblis yang mungkin saja mereka dapat datang. Dan kau harusnya tahu, di balik ini semua pasti ada sesuatu yang mengerikan. Mengingat kultivator iblis akhir-akhir ini mulai semakin aktif. Ucap dari makhluk ini yang membuat Shaggy dia pun paham akan itu semua. Baik, aku mengerti. Sambut dari Shaggy. Tenang, anak muda ini pasti tahu karena bencana Tianshan akan segera datang. Jadi, kau tidak perlu khawatir dan aku akan menghancurkan mereka semua. Para kultivator iblis itu aku akan menghancurkan mereka semua dan aku akan membawa kembali perdamaian ke dunia ini. Ucap dari Shaggy di hadapan dari makhluk itu yang membuat ini Shaggy dia juga tahu kalau makhluknya sungguh sangat khawatir dengan kondisi yang ada di sekitaran dari desa ini. Membuat Shaggy dia pun berjanji akan mengurus bahkan untuk kultivator yang jahat itu, kultivator gunung kabut itu. Shaggy juga akan mengurusnya nanti setelah pergi dari tempat ini yang membuat makhluk ini dia pun ya setuju dengan Shaggy dan Shaggy pun dianggap sebagai makhluk ini sungguh sangat menarik hingga membuat guys ini pun makhluk ini pun memutuskan untuk bersama dengan Shaggy sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh Shaggy yang sebelumnya telah berjanji akan melindungi desa ini dan juga menghancurkan kultivator iblis yang ada di sekitaran tempat ini. Dan dia meminta kepada Shaggy untuk mengulurkan tangannya. Dan ketika Shaggy dia mengulurkan tangannya di sini makhluk ini dia menyentuhnya dan dia juga berujar, kekuatanku untuk sementara akan tinggal di dalam dirimu dan sekarang
Ayo, ujian dari makhluk itu yang kini dia pun masuk ke dalam tubuh Lu Xiaoqi dan meninggalkan gadis desa itu yang ada bersama dengan dirinya. Setelah kau menyelesaikan masalah ini, aku secara alami akan membantumu mendapatkan kembali kehidupan abadimu. Ujian dari makhluk itu. Dan untuk gadis itu, dia pun dilindungi oleh Lu Xiaoqi dengan spiritual airnya. Dan karena memang Lu Xiaoqi telah mendapatkan fragmen, membuat sistem pun ting 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 memberikan sebuah notifikasi kalau Lu Xiaoqi telah menyelesaikan misi tahap pertama. Tetapi Lu Xiaoqi harus mendapatkan yang lainnya lagi. Masih banyak fragmen-fragmen lain yang dibutuhkan oleh Lu Xiaoqi. Baiklah, sambut dari Lu Xiaoqi. Dan karena memang mendapatkan fragmen udah, di sini Lu Xiaoqi dia pun tiba-tiba aja mendapatkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh Aping untuk datang karena ada sesuatu yang cukup mendesak yang membuat Lu Xiaoqi karena semua udah selesai dan sekarang ayo kita pergi ke tempat itu. Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan setibanya Lu Xiaoqi di tempat itu, dia pun melihat kalau ada makhluk demonic beast dan juga kultivator iblis serta item-item aneh yang ada di tempat ini. Dan melihat Lu Xiaoqi datang tentunya membuat Aping dia pun mulai menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Master, tidak, senior, lihatlah. Itu Bibi, dia sepertinya agak sedikit kacau. Ucap dari gadis ini. Dan gadis ini dia juga mengatakan kalau sepertinya ini adalah sesuatu yang agak sedikit berbeda karena saat ini emosional pun terlihat dari wujud dari Tante Chu yang membuat Lu Xiaoqi dia pun bertanya, Tante Chu, ada apa? Apakah kau menemukan sesuatu? Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan untuk Tante Chu dia pun mengatakan ya. Dan di sini dia pun mendekati demonic beast itu dan juga mengambil sebuah item yang ada bersama dengan dirinya, sebuah roda besar, dan itu membuatnya berujar, Lu Xiaoqi, apakah Bibi ini pernah berkata tentang master kami, guru kami? Ujar dari tante itu yang membuat Lu Xiaoqi dia pun mengatakan, tidak. Bibi jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Ujar dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini Lu Xiaoqi dia pun berpikir kalau sepertinya makhluk aneh ini ada hubungannya dengan master dari mereka berdua. Dan hal itu pun ternyata benar adanya karena Tante Chu dia pun mengatakan kalau guru kami dulu adalah seorang jenius sejati dan dia adalah seorang jenius dalam hal pemurnian dan dia adalah jenius yang lahir 5.000 tahun sekali. Tapi lihatlah, ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh guru kami. Ya, dari tante itu yang membuat Lu Xiaoqi, benarkah? Dia menemukan sebuah teknik yang luar biasa. Jawab dari Lu Xiaoqi. Ya, di sini Tante Chu dia pun mengatakan kalau master mereka adalah seorang master yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik walaupun dia nggak peduli dengan penampilannya, tapi penampilannya sungguh sangat cantik. Dan dia adalah seseorang yang memang sangat-sangat jenis dan juga luar biasa. Tapi ketika dia sedang berlatih melakukan sebuah pelatihan tertutup, tiba-tiba aja dia diserang oleh kultivator iblis. Dia datang ketika master sedang melakukan sebuah pengasingan yang berakhir membuat master harus berakhir. Dan yang tidak bisa aku terima adalah kultivator iblis itu. Selain dia menghancurkan masterku, dia mengambil semua teknologi dan juga penelitian yang dimiliki oleh master. Dan aku tidak bisa menerima ini semua. Ucap dari Tante Chu yang benar-benar murka dengan kultivator iblis yang ternyata mengambil penelitian yang dimiliki oleh masternya. Master Tante Chu dan juga master dari Bibi Ning. Dan jika kalian ingat, sebelumnya ada seorang kultivator iblis yang datang ke sekte yang memahami tentang pemurnian juga. Harusnya kalian ingat lah 2, 3 atau 4 part yang lalu lah. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Lu Xiaoqi karena memang udah sampai sini aja mantap. Sampai sama raunya. Bebelit gua ngomong. Nah itu aja untuk kali ini untuk Lu Xiaoqi dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.